Bab 1782. Nikoshi meninggal. Tersebar di seluruh luar tubuh Erikin, energi langit dan bumi, ini jalan dunia, adalah sumber energi. Berkas demi berkas Reiki mengalir dengan cepat di meridian. Ini adalah lintasan yang belum pernah Erikin alami. Ini adalah teknik yang sangat kompleks, ilmu sihir yang misterius. Tiba-tiba, mengubah Reiki menjadi ekstrim, Erikin perlahan mengangkat jarinya dan mengarahkannya langsung ke Nikoshi. Semua orang terkejut melihat ini. Saat Erikin mengangkat jarinya, Reiki langit dan bumi terus-menerus melonjak ke ujung jari Erikin. Sepertinya ada garis di jari Erikin, seolah ada pusaran air, dengan rakus menelan semua esensi langit dan bumi. Bumi tidak bisa menahan getaran, dan langit semakin bergetar. Sihir macam apa ini? Ilmu sihir. Wanita tua aku ini belum pernah melihat metode seperti itu. Apakah ini metode rahasia yang bisa ditampilkan oleh remaja fase transendensi tingkat keempat? Hati tetua si bergetar, napas samar tiba-tiba melonjak, membawa Nikoshi terus-menerus melangkah mundur. Di atas udara, sosok kepala rumah si yang memadat, juga tertegun sesaat, kemudian mengembun lebih cepat. Erikin mengarahkan pandangannya ke bawah, menatap Nikoshi. Jurus jari suci ditampilkan. Swoah. Di ujung jari, Reiki mengembun hingga ekstrim, berisi cahaya ilahi dari surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, menembus kekosongan dalam sekejap mata. Saat cahaya ilahi terpancar keluar, raut wajah tetua si berubah drastis. Tiba-tiba mengangkat tangannya, 9 patung es mengambang, energi dingin menyelimuti Nikoshi. Sosok kepala rumah si yang memadat juga memancarkan energi hitam langsung bergegas ke cahaya ilahi. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi tampaknya telah berhenti berputar. Jurus jari suci, ilmu sihir sumber energi ruang dan penggabungan waktu, tidak lebih lemah dari ilmu dewa. Pada saat Erikin menembakkan cahaya ilahi, kekuatan jari ini telah menembus kehampaan, dan hanya cahaya ilahi ini yang masih mengalir di antara langit dan bumi. Siuh. Semua orang hanya mengedipkan kelopak mata. Cahaya yang masih terkondensasi di ujung jari Erikin sebelumnya telah melewati penghalang semua orang di Istana Es Arktik, melewati 9 patung es di bawah tetua si, dan melewati energi hitam kepala rumah si, menembus jiwa Nikoshi. Mata Nikoshi melebar, menatap lubang besar di dadanya dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Mengapa dia bahkan tidak melihat bagaimana cahaya ini terbang dalam sekejap mata, dan bahkan tidak punya waktu untuk menghindarinya? Sebagai hasilnya, cahaya ilahi ini menembus dirinya. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana Erikin melakukannya? Apakah ini benar-benar metode fase transendensi? Kekuatan jiwa menghilang dengan liar dari lubang ini. Nikoshi menjadi semakin lemah dan semakin ketakutan. Jelas-jelas dia berada di partai bagian dalam Istana Es. Jelas-jelas dia berada di belakang bibinya, dan ayahnya juga sudah datang. Alhasil, dia tetap mati di tangan Erikin. Dan dengan cara yang sama sekali tidak bisa dipahami. Bibi, ayah, tolong. Nikoshi berteriak dengan tidak senang. Dia jelas memiliki masa depan yang sangat cerah, dan penerus keluarga si. Tidak. Tetua si juga memandang Nikoshi, matanya membelalak, tetapi Nikoshi musnah dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka, di bawah pengaturan ini, Nikoshi masih akan mati, dan mati di depan matanya. Haruka mendukung Vinolasu, ekspresinya juga linglung. Sebelumnya, Erikin berkata ingin membunuh Nikoshi, tetapi melihat situasi di depan mata, dia pikir perkataan Erikin tidak mungkin bisa menjadi kenyataan, tetapi disangka Erikin melakukannya. Semua orang di Istana Es juga memandang Erikin dengan terkejut. Seketika dunia menjadi sunyi. Beraninya kamu. Di langit, jiwa dewa kepala rumah si akhirnya memadat, wajahnya sangat muram, mengeluarkan raungan yang menggelegar. Keluarga si,
Ada 2 orang kuat fase penilaian dalam keluarga, menguasai 3 kota. Di kedalaman wilayah utara, dapat digambarkan sebagai orang yang berkuasa. Satu pandangan mata bisa membuat orang kuat menundukkan kepala, dan satu gerakan bisa membuat sekte keluarga kecil dan menengah panik. Tetapi putranya, darah dan dagingnya sendiri, pewaris keluarga Xi, dibunuh dengan kejam oleh Eric Qin di depan matanya. Bocah ini baru dalam fase transendensi, ternyata sudah menguasai beberapa prinsip sumber energi waktu. Meski belum memadatkan sumber energi, jenius ini sudah sangat langka. Bunuh Nikoshi, membuat perseteruan dengan keluarga Siku, tidak bisa didiamkan saja. Tidak ada omong kosong, dan tidak ingin ada hasil teoretis. Kepala rumah Xi mengangkat tangannya, langit dan bumi bergetar. Reiki yang tak terbatas berkumpul di depannya, langit seperti laut, dan gemuruh keras seperti guntur. Proyeksi jiwa dewa, bisa mengeluarkan pukulan terkuat, langsung meledak. Pong! Reiki yang kejam meledak, seperti tsunami yang menerjang, menenggelamkan segalanya, menuju ke arah Eric Qin dengan ganas. Semua arah dan ratusan mil terendam banjir, menutup semua kemungkinan rute pelarian bagi Eric Qin. Hati Eric Qin dalam krisis, sekujur tubuhnya merinding. Pada saat kepala rumah Xi menyerang, Eric Qin tiba-tiba mundur, dan transisi alam semesta berkembang dengan kecepatan secepat kilatan listrik. Meskipun dia tahu, dia tidak dapat melarikan diri dari area yang terkunci, untuk sementara dia dapat menghindari bertabrakan dengan serangan pertama Reiki yang mengerikan ini, menarik jarak yang cukup untuk bersiap. Pada saat yang sama, Eric Qin langsung memecahkan segel penyu giok dari Superior Master. Saat ini, mampu menahan 3 pukulan fatal dari orang kuat fase transendensi puncak, Eric Qin hanya menggunakannya sekali di lapangan pembunuhan, dan masih ada 2 peluang saat ini. Dalam sekejap, formasi di dalam penyu giok berubah menjadi bola-bola batu kristal yang cemerlang, menyelimuti Eric Qin. Tapi ini tidak cukup. Eric Qin tahu betapa marahnya kepala rumah Xi saat ini, dan metode yang dia keluarkan pasti lebih kuat daripada puncak fase transendensi. 10 jimat Xuanwu meledak di tubuhnya pada saat yang sama, mengembun menjadi dinding Reiki yang tebal. Ratusan ribu Sky Eater berkerumun, menyelimuti Eric Qin dengan warna yang sangat gelap, seolah-olah menutupi dirinya dengan lapisan kepompong ulat sutra. Kemudian datanglah tubuh Balrog, baju perisai ajaib melonjak, tubuh Raja Qin sekali lagi muncul bayangan, membungkuk dan menundukkan kepala, memeluk Eric Qin ke dalam pelukannya. Pong! Setelah melakukan semua ini, tiba-tiba Reiki kepala rumah Xi meledak. Berkas cahaya penyu giok hancur lebih dulu, seolah-olah terkoyak. Setelah itu, dinding Reiki kumpulan jimat Xuanwu hancur berkeping-keping. Gelombang Reiki menghantam Eric Qin, membuatnya seperti perahu datar di tengah badai, terus bergerak mundur. Raungan memekakan telinga, dada sepertinya dihantam batu besar. Mulut Eric Qin berdarah, kedua telinga juga berdarah. Bayangan tubuh Raja Qin yang memadat runtuh dalam badai. Sky Eater terus jatuh, tidak mampu menahan serangan, dan mati seperti hujan yang turun. Baju perisai ajaib telah lama hancur dan baju besi naga sisik hitam yang diberikan oleh kakak ketiga juga retak. 5 macam api suci bagaikan nyala api yang ditiup angin, membara, hanya untuk menyelamatkan hati dan jiwa dewa Eric Qin. Monster matahari pengikut yang semakin gemetar ketakutan, bersembunyi di laut kesadaran Eric Qin, tidak berani bergerak. Dalam suara kerak, tulang Eric Qin secara bertahap retak, meskipun telah ditempa ribuan kali. Perbedaan antara fase penilaian dan fase transendensi masih terlalu besar. Meskipun segala cara telah habis, serangan ini tidak dapat dihentikan. Eric Qin, aku akan keluar untuk melawan Reiki ini. Iblis Fu tampak serius saat ini dan langsung berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu keluar?
ingin meledakkan jiwa dewa dan mengubah nyawaku. Aku tidak setuju. Bersambung.